seorang sampai dibukanya TikTok itu. Saya tengok di situ goyang-goyang lah. Apa yang ditengok goyang-goyang lah ya kan. Sebenarnya rokok samanya TikTok itu sama Instagram. Rokok sama TikTok sama Instagram itu sama loh. Dia candu semua. Susah kita ngelarang anak-anak kita untuk tidak nengok itu. Sedikit itu sama kan, kita kalau nggak ngapain gabut ya kan rokok kan. Taruhlah aku pas ini menjalankan amal gue kepada Allah. Puasalah niatkan kepada Allah. Tapi kategori bisa aku hindari dengan kategori perbuatan maksiat ini seperti menengok TikTok, Instagram, apalagi FB bisa dulu dibatalkan dulu, karena dijauhkan lah. Belakangkanlah dulu soal itu. Khususnya dulu. Zikirlah penama 3 tak sanggup ke 1.300 lah yang dijalankan. Sanggup demikian duduk itu bacakan Al-Quran atau surat apa, muluk apa-apalah. Tapi yang tak tahannya di fisik itu bagian rokok inilah. Ya karena ini nanti bos bisa gue tengok hitungan batang ini di sini di apa ini. Ya kenapa kan, karena candu itu tadi kan. Oh berarti candu TikTok itu udah nggak ngaruh lah ya dalam kita. Candu sosial media itu nggak ngaruh lah. Berarti rokok juga pasti bakal dilewati masanya. Nggak mungkin. Mungkin dia itu mendarah daging. Kalau memang mutlaknya bisa hindari, hindarilah yang pecandu narkoba itu. Bilang sama dia, sanggup kau itu bilang. Sanggup tetap. Nggak akan sanggup. Terus kalau yang udah kena di penjara kayak mana dia cara? Apa sih ada begitu? Ada dua kemungkinan. Kayak mana? Diabilitas lagi, maksudnya yang memang pecandu berat itu ya udah kategori udah lain lagi, udah lewat lagi lah dia. Kalau sekedar BD-nya, pemakainya, kurirnya, udah candu. Masih sekedar pemakai. Jadi kalau masih narapidananya, hukumannya masih bisanya dihindarinya orang yang di penjara itu narkoba juga. Kan narkoba juga hanya orang yang di penjara itu, tapi masih bisa dari itu kalau memangnya yang ingin tobat, enggak gitu loh. Tapi kalau niatnya sampai di situ, itu kan lagi lain lagi batasnya ke orang diabilitas macam jadi itu macam Roma, anak Roma itu kan? Iya, dia? Oh, gak di penjara dia. Kan kemarin dia apa dia kan? Dia pernah hukumannya tuh. Rehabilitasi. Ya. Itu kan orang kaya. Ya. Orang kaya. Ya. 7 berat lagi. Jadi kalau tak seperti itu, orang yang rehabilitasi harus kayak gitu juga. Yang komplikasi ini seperti yang akan dibaca orang yang sampai seperti itu. Kalau seperti itu saya kurang tahu karena saya tak pernah makai. Apa? Vape. Yang kayak ini, yang tangan sampai gores. Itu apa ya? Selain sabu-sabu, narkotika yang seperti heroin. Cobalah yang orang udah kena pecandu heroin, yang udah komplikasi dengan sabu, dengan narkoba, dengan polisi, semuanya yang jenis itu dipakainya. Cobalah disuruh ya untuk melakukan larangan yang tak pantas dilarangkan dengan lain. Dibantahnya pantas. Walaupun dikurangin dia nggak bisa. Nggak bisa. Memang udah takarannya. Bantahnya kita yang salah di matanya. Kemauan dia yang kita larang. Mana kalau orang kita suruh bertobat, dia niat hatinya belum ada niat untuk bertobat. Tanya ya kita. Bukan aturan kita, itu aturan Mbah Yai lah. Apa Ustadz itu yang harus tobat? Ya kita nggak ngerti caranya. Nah, itulah hebatnya kiai ini. Mana mungkin dia seperti kayu rantu di patah itu, tak bengkok dia seperti atau bambu. Umpamakan bambu aja lah dan mereka. Seperti bambu inilah yang diharapkan. Peot dia peot 1000. Itulah kiai itu. Apa mungkin dia paksanya akan lurus itu? Tak akan bisa itu, tapi dengan caranya lemah lembut. Oh, gitu. Jadi lurus dia, dibakar dulu seperti ini, seperti rokok ini, ujungnya. Baru dibakar lagi.
baru dioles minyak lagi. Minyak maksudnya supaya pemasukan. lentur. Iya. Pemasukan. Jadi kan sedikit pasti ya. Gitu. Sama dia Mutlak dia langsung. apa itu namanya itu Cas? Di apa itu loh? Yang itu yang apa? Wah, gitu apa itu? Yang apa itu? Wah, kayak gitu tuh yang di doain itu. Itu maksudnya ini seperti penguatan tradisional ini. Iya, yang katanya setannya dibuang entah kemana itu. Kita ini kan mempercayai, kita junjung agama Islam kan. Jadi Iya. kita harus percaya itu semua. Dan tidak mempercayai itu kan orang musyrik, Nah, orang yang bukan agama kita atau Nasrani. Nasrani kan ada Cas. Apa itu yang tanpa agama itu apa namanya? Ya itu. Nasrani itu ada Tuhannya. Begini. Sebenarnya mereka pun tahu itu, tapi ada kategori kita. Bukan aku sosokan ke dalam agama Islam ya. Kategori ini seperti Kristen ini. Itu ada 4 hal. Tapi dirimu kan ex itu kan? Ex Kristen enggak? Nah, Islam dari bayi. ya, saya junjung agama Islam ini. Kenapa? Karena walaupun saya tak selesai dari santrinya gitu loh, anak saya. Jadi maksiat lah jadi ngelarinya itulah. Jadi kalau seperti Katolik, Pentakosta, itu kan lain-lain lagi tuh. Ada 4 itu. Agama Islam. Kutanya lah dulu sama kamu, seperti sholat maghrib lah. Setelah kita lihat kan sholat maghrib Islam. Jadi setelah itu dan Allahu Akbar kabiru apa lagi? Ya nggak tahu aku. Aku bukan ustaz. Yang dunia. Nah, kan ada juga. Aku kurang paham kalau gitu. Nanti masalahnya aku jawab bukan ranahku kalau tanya. Ini salah nanti aku disalahkan ustaz itu. Ya warzukni fahma oh ya wajalni yang kayak gitulah. Nah, Cuman kan aku nggak bisa nggak boleh jawab kayak gitu karena bukan ranah. jadi pun ada seperti bukan aku sok memandai ya. Aku pun pernah pacaran sama Kristen ini. Kristen, Katolik, Jadi Protestan, kalau Pentakosta Pentakosta. itu memang dia memahami kali tentang agamanya yang dijunjungnya ya Nabi apa itu yang salib itu. Nabi Itulah Isa, dianggapnya Tuhannya. Yang Yesus. kita anggap sebagai Nabi kita. Nabi Isa. Iya. Yang digantikan sama setan gitu loh. Setan Ah. lah saya bilang itu. Nggak mungkin Nabi yang disalib itu. Ah, Nah, jadi seperti Katolik beda lagi. Dia Alkitabnya yang dipahaminya. Gitu loh. iya. Dan satu lagi apa itu? Kristen yang 4 dia yang satu itu dia menyerupai agama Islam dia. Sebenarnya dia tahu sebenarnya. Ada Nabi Tuh. Muhammad. Iya, Tuhan ini pun dia tahu salahnya dia sebenarnya. Dia tahu dia kesalahannya. Tapi karena udah dijunjungnya kuat dengan agama Nasrani ini, pendeta itu pun tak bisa lagi. Makanya kadang kan pendeta itu meragukan Alkitabnya itu mengapa tiap tahunnya ada perubahan, sedangkan Al-Quran dari tahun ke abad yang diturunkan oleh Tidak Nabi ada Muhammad perubahan. tidak ada perubahan gitu loh. Dia udah mulai meragui itu. Sejak itu kan itulah dia mulai ada agak meragukan bahwa agama Islam ini memang diakuinya lah memang tahu, tapi dia tak mungkin lari karena dia itu loh. Sebagian ada itu pas bernyanyi-nyanyi itu dia agama Islam itu menyerupai agama Islam dia doa gitu. Tapi pun kalau ku bilang mengapa sih demikian? Ibaratnya kita menanam buah benih ini, kita tanam di batu-batu kerikil itu, mana mungkin akan tumbuh? Apa mungkin kamu tumbuh besar itu? Samalah halnya dengan orang Nasrani Kristen. Berbuat baik pun dia tiada arti, beribadah pun dia tiada arti,
nggak tumbuh lah. tidak bertumbuh gitu loh. Sedangkan kita yang agama Islam nih, walaupun kamu tidak jalankan amanah itu yang 5 waktu, asalkan perilaku kamu baik kepada Ibadah. Allahmu, iya, Allahmu sama orang, tutur ramamu atau jiranmu kau berbuat baik, Nggak menyakiti atau orang sedekahmu rela kau bersedekah, ada uangmu sedikit penawar 500.000, inilah ada uangku, beli semen lah kalian untuk pembangunan masjid gitu loh. Jelas amalmu langsung diterima sama yang di atas gitu loh. Mutlak langsung diterima. Sedangkan sholat belum tentu kau diterima. lain. Iya, iya. Apa mungkin kau diterima? Ibaratnya habis berzinah lah kau dengan perempuan ke LC sana, kau pergi ke beliau sana, ke LC lah kau jogging begini. Malamnya kau sholat, apa Sholat. mungkin diterima? Dia Habis nggak- kau berbuat jinah langsung nggak begitu. boleh, iya kan? Nggak diterima. Tidak. Dan najis sedikit pun aja nggak diterima ya kan? Sedangkan mutlaknya yang diterima itu langsung diterima. Walaupun yang kau belikan hanya 500.000 untuk beli semen, pembangunan masjid itu, amal jariah lah selamanya orang yang menjaga masjid itu, amalmu terus mengalir. Jadi kalau itu ada yang ke situ berarti tidak ada amal untuk orang itu ya. Pasti ada lah ya itu. Gitu. Tapi sekarang kan ada yang baru itu kan versinya itu tidak lah, apa yang luar itu yang menciptakan marahan kayak apa itu kan? Negara apa itu yang tanpa agama itu? Itulah yang orang itu sekarang bertemu di satu. Semua agama sekarang kan berkumpul untuk melawan si apa itu yang non agama itu yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Itu udah beda lagi, udah keras itu. Sedangkan saya pernah menyaksikan sendiri ya. Saya asal dos ngomong. Saya ngomong betul tidak yang mau saya katakan. Setelah di apa itu di YouTube itu atau pernah di seorang pendeta berani membakar Al-Quran, langsung ikut terbakar tangan, maka tangannya ikut terbakar. Sejak itu si pendeta itu Islam, jadi Islam. Sejak itulah pengikut si pendeta itu dia menganut agama Islam, gitu ya. Bahwa dia punya lah bahwa kitab ini memang adanya. Dibandingkan kita sangka orang tua apa Injil, apa yang ada di situ. Alkitab Ada bakal. jadi pas umpama nih anak si orang non muslim ini dia lahir dari bayi kan nggak tahu apa-apa. Terus itu versinya harusnya gimana? Apa dia masuk surga apa? Apakah nanti di surga itu ada katanya oh surga orang Dikasih Islam? maksud ini kan bos yang ibaratnya anak-anak ini lah ya. Ya, Soalnya meninggal. Ini masih kecil. bayinya. Ya. Apakah ada surganya sendiri? Apakah kita ada surganya sendiri? Orang kan semua agama benar menurut yang yakininya. Ada yang bilang gitu ya kan surganya pada tahun nih surga orang Islam, surga orang Kristen. Ada yang bilang kayak gitu juga gitu. Ya, soalnya nggak bisa dibuktikan secara nyata kalau kita mati kan nggak ada buktinya. Spekulasi itu seperti itu. Jadi kalau spekulasi saya, Allah itu maha pengampun. Kita nggak puasa tetap diampuni karena apa? Karena kita orang Islam, ya kan? Kecuali kalau kita non muslim nggak diampuni. Apa? Musyrik ya, bukan non muslim. Yang diampuni dosanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Musyrik ini pun misal musyrik. Tuhan, Seperti jahat. Apa itu? Musyrik yang pertama itu betul. Jadi ada musyrik yang paling fatal, murtad. Murtad Berarti itu berarti musyrik juga
Dia musyrik, murtadlah dia. Oh. Seperti yang murtad ini, seperti tahu kamu apa sepertinya? Datanglah kakak ini. Kamu Kristen. Kristen. Seumpamanya, jangan aku Islam. Suaranya. Ini kan umpama. Oh, iya. Gak mungkin langsung gitu. Jadi si abang ini Kristen, si kakak ini Islam. karena dia saking cintanya sama kamu, Nah, dia masuk Kristen. dia masuk Kristen. Kau bilang itu apa? Murtad. Belum. Itulah musyrik yang pertama, keduanya. Musyrik dia dari Islam. Tapi setelah kamu melihatnya, kala sebenarnya hukum di Kristen itu sampai mati tidak ada perceraian. Itu ngerinya Kristen. Kalau tidak Tuhan yang memisahkan. Tapi karena kamu sudah tidak bertobat, putuslah kalian. Sah. Jadi cerai. Kakak ini Iya di gereja bisa. Sedangkan dia terambang-ambang, udahan jadinya. Itulah sedihnya dia gitu loh. Jadi adalah seorang laki-laki yang jatuh cinta kembali kepada dia. Jatuh cinta dia. Sedangkan dia udah mutlak Nasrani, dia Islam lagi. Nasrani itu apa? Kristen. Jadi karena dia cinta sama si laki-laki itu, masuklah di kamar Islam, ikut lagi kembali lagi di kamar Islam. Berarti tak ada dalam hatinya itu pendiri perubahan. Nah, ini iya. Ini begitu loh. Tahu dia hanya permainan itulah namanya murtad. Itulah aslinya. Main dia ya. Ya itu aslinya murtad sebenarnya. Jadi bilang murtad bukan sembarang bilang murtad kau. Bukan kata itu ada janjinya. Itulah murtad sungguh bermain mempermainkan Tuhan. Lari ke Tuhan sana, lari ke Tuhan sini. Murtadlah dia. Jadi walaupun dia berima, sholat pun dia jamnya sholat jam 1 malam. Sholat malam dia apa nama sholat malam? Tahajud. Sholatnya dia semalam. Percuma yang ditanamkan sampai 10 salam. Walaupun dia tambah lagi lah sahadat lagi kan biasanya orang. Iya, Sahadat berat ya. Walaupun dibawa di itu dalam Islam pemain walaupun dia dibawa walaupun seorang perempuan yang penghafal Al-Quran Hafiz ya, kalau dia udah murtad, itulah namanya murtad dari agama. Sirih ini ada bermacam. Itu kalau sirih enteng ini, sirih satu ini, itulah mempercayai dukun. itu satu. Itulah syirik satu. Kenapa? Karena uangmu hanya hilang sebatas 3 juta rupiah. Kau larikan niatmu ke dukun, gitu loh. Kau larikan niatmu ke dukun untuk mempelajari kali uang kembali, tapi niatmu udah ada ke situ, gitu. Itulah. Misalnya itulah yang menyembah bahala itu. Berhala itulah musyrik yang kedua sebenarnya. Yang ketiga itu yang pertama. Oh ya, murtad. Itulah yang kedua aslinya dia tak. Lah dari agama mempermainkan Tuhan. Murtad. Mubazir. Hah? Mubazir. Dia makan itu cuy. Oh mak. Kalau bazir itu makanan ya. Sampai kita punya barang nggak terpakai itu apa namanya? Mubazir juga ya. Senanglah kita hidup susah. Bukan sembarangannya. Kaya itu dipertanggungjawabkan. Bilang kronologi seperti itu. Kan di kitab Al-Quran udah ada itu. Tapi sebenarnya miskin ya. Apa enak miskin sebenarnya? Sama ya.
kira kaya ini lain kategori orang miskin ini. Orang susah ini apa yang mau diberikan kepada sesama? Gitu ya. Ya paling yang diberikannya hanya amal ibadahnya lah seperti sholat. Gitu. Cuma nggak ribet kalau miskin gitu ya. Pertanyaan nanti. Bukannya dia. Ya. Berarti enak ya? Enak miskin lah ya. Miskin pun tidak enak juga. Oh, enak ya berarti. Meskipun sakitnya kayak gini, ada pula perempuan cantik di situ mau lamar. Dan orang tuanya di kantor sekian katanya. Itu jodoh orang bukan jodoh awak lagi gitu loh. Aku kalau yang kayak gitu nggak ngerti aku. Kok ini larinya aku? Oh berarti maksudnya kaya itu menentukan jodohnya juga gitu maksudnya. Oh gitu. Jadi lebih pilih miskin apa lebih pilih kaya? Bilang ribetnya lah ya, yang kaya nggak apa-apa lah, banyak pertanyaan nggak apa-apa lah ya. Yang penting sih cantik. Dan kita agak yang kan. Jadi kita mesti kayak gini. Disuruh ke rumah mau lamar anaknya. Enggak ada uang hidup. Pahit lah. Makan ampas. Iya. Minta bapak sekian. Betul gitu loh. Kan sakit juga orang miskin ini. Datanglah sini naik mobil dulu. Walaupun gitu loh. Mau tak mau terimalah. Dan bertua gitu. Jadi menang juga dong, menang jodoh dia gitu loh, orang kaya menang jodoh. Enak kaya lah berarti ya. Kalau orang kaya ini menang jodoh dia. Boleh pilih lah jodoh dia kan. Itu hukum dunia itu. Tak bisa dipungkiri itu dengan kata-kataku. Tapi kalau hukum akhirat menang enak yang miskin gitu. Nah, kalau yang miskin ya tak banyak pertanyaan. Paling kan yang ditanyakan amal ibadahmu gitu loh. Apa saja yang kau lakukan. Terus kita ini pilih yang mana yang enak gitu loh. Pilih yang miskin apa yang kaya gitu. Yang kaya harus bisa mengatur amal ibadahnya. Amal solehnya gitu loh. Tapi nanti ribet setelah meninggal nanti. Padahal hidup ini kan cuma sementara. Sebenarnya fatalnya aku berbicara kayak gini tak sesuai kadang dengan perilakuku. Kenapa Enggak aku kata penting. Gitu? Ya seperti sekarang itu ya, detik inilah. Bicaraku macam seolah-olah yes gitu loh. Yes ini maksudnya seolah-olah benar gitu loh. Itu seolah-olah aku orang baik gitu loh. Bukti udah di depan mata kan. Aku minum kopi, merokok, ya udah jelas aku apanya. Minum kopi ya baik. Maksiatnya. Baik. Perbuatan maksiat. Baik untuk diri sendiri, kalau nggak minum kopi ngantuk nih, nanti pas naik ngantuk. Baik. Pandangan enggak gitu loh kawan, gitu loh. Kena pada bulannya sebenarnya enggak cocok gitu loh. Mending kalau kita habis ini kita minum kita diri gitu loh, sadar dirinya seperti yang aku bilang nih lah, sadar dirinya. Kita merokok nggak puasa, makan mau makan enak nanti kan berbuka ikut orang berpuasa kan. Yang lebih mutlaknya nggak sholat kita terawihnya. Nah itu lebih fatalnya sebenarnya. Mudah-mudahan nanti injak masjid gitu loh. Injak masjid itu tengok-tengok dulu. Kalau yang terawih nenek-nenek nggak usah. Kalau yang terawih nanti masuk masjid gitu. Ya siapa tahu ditengok, itu walaupun miskin sih kasih, jangan sih antara yang tinggi-tinggi lah kan kayak gitu. Masuk ke masjid ini sebenarnya niat kita sungguh-sungguh nggak kita masuk ke masjid itu hanya karena Allah. Apaannya karena kuat. Kalau hanya berpandangan kita, ngapain kita masuk masjid? Masuk LC saja lah. Gitu loh. Udah yang penting ada duit, duduk di samping kita itu. Gak perlu kita meluk dia, udah meluk. Gak versinya kan untuk ibadah, Cok. Kalau makin menderita nanti kita. Bagaimana kita meluk agama kita itu? Begitu loh kita. Anggaplah
wanita itu sebagai Ya kalau di apa ini kan, kalau di raweh itu kan, nanti siapa tahu dia mau jadi jodoh kita. Udah cantik, dapat pahala. Kalau di LC, ya nggak bisa. Ya cantik masuk neraka gitu. ya. Itulah LC itu wanita salpa sebenarnya. Apa itu? Tahukah kamu wanita salpa itu? Apa salpa itu? Salah paham. Wanita salpa itu dalam agama Islam wanita yang tiada malu. Tiada malu. Dia murah mendekatkan diri ke lain jenis tanpa mempunyai rasa malu. Yang tak dikenalnya laki-laki itu dia murah mendekatkan dirinya akrab. Gitu loh. Yaitu pasti macam yang orang di LC itu cewek LC. Pelacur. Diucapkan L ya kan? Kasar itu. Itu langsung kapan itu kan agama Islam mana ada tindak pasti salpa. Salpa. Oh, ya Islam namanya salpa. Nah itulah yang harus dipahami LC itu. kan agama kita KTP gitu loh. Kakak-kakak LC itu. Jadi kalau salpa ini adalah perempuan rendahan. Taunya kamu perempuan yang salpa ini apa mungkin masuk surga dalam agama Islam? Tapi ada yang mungkin kalau ngasih minum anjing yang itu ada ceritanya. Ini belum selesai ceritaku. Belum selesai. Terus Jadi kalau wanita salpa ini sebelum bertobat mati dalam kekafiran. Tahu kekafiran ini? nggak tahu. Ini dalam maksiat. Bilangnya kan masih maksiat, belum sempat bertobat mati. Salpa. Jadi kalau wanita salpa ini pelacur. Jadi setiap ada laki-laki yang datang ke situ dilayaninya tak anggulut. Selagi ada uang dilayaninya gitu. Dia bukan cinta dan hati sebenarnya itu. Karena uang. Karena uang. Kenapa dia masuk ke situ? Karena uang yang dicarinya. Karena dia cinta dengan dunia. Kalau dia cinta dengan dunia, Tapi kan banyak yang alasan saya untuk menafkahi anak saya, Pak. basi. Nah, terus Bawa dia kemari sama aku berdebat, gitu loh. Di dunia ini bukan satu kerjaan. Kalau satu kerjaan, ngapain kita tamat sarjana, tamat SMA, nah dia kerja ini. Nah dia nggak di atas. Nah, Kemana kerja di atas? maksud ini, mengapa dia nggak kerja orang? Sarjananya tamat kan? Mengapa dia mau menerima seperti kerjanya sawit? Karena dia terima dengan kehidupannya, syukurinya. Jadi kalau kita hidup ini loh, kita syukuri, kita nggak kupur gitu loh, nggak kupur dirinya. Kalau perempuan itu kan bukan syukurinya, udah kupur dia. Jadi kalau udah oh lah kerja di warung nggak ada seperti rumah atau kata teman jahit Gajinya nggak sesuai kalau untuk mencukupi anaknya yang sudah 10 contohnya. Siapa? Apa? Kufur itu namanya. kupur, tak mengikuri. Dia hanya menganggap lebih. Jadi kalau yang kayak gitu itu dendam mata hatinya, percayalah kau. Sebaik apapun kau tidak mengarahkan dia lain sama wanita yang bukan salpa. Jadi kalau wanita baik ini kan masih setengah kucinta. Jadi kalau wanita salpa, kalau agama Islam atau Indonesia. Jadi kalau perempuan kayak gitu masih ada pengampunannya. Ibaratnya dia setelah dia sadar dengan perbuatannya yang salah, dengan perilakunya perbuatannya tidak salah, insaf dengan uangnya yang sudah cukup, lari dari pekerjaan itu, baik dia samanya itu teman
cerita yang dikasih anjing itu. Hmm. Itu jangan enak. Ini kan zaman enak. Cara zaman enak itu yang seperti singkat ringkas kita itu. Keluar dia dari pekerjaannya, udah dapat ya uangnya cukup. Jadi kerja pas-pasan, punya kan dia bisa kan udah tertulis di situ orang yang baik maka dia dipertemukan dengan wanita yang buruk maka dia dipertemukan dengan lelaki yang buruk pula. Ya kadang ada yang Mungkin yang laki-laki baik datang ke tempat masyarakat itu akan jadi yang situ itu adalah iblis dah yang menemani. ada Kenapa itu baik? kalau dia bilang dir rokoknya. Jadi aku bilang dari mana dia laki-laki ke situ? Kadang ku tengok yang masuk ke situ orang yang udah beristri, baiklah itu menurutku udah ada istrinya masuk ke dalam situ. Sekian persen lah bisa. Lajang pun jarang 0,5% lah. Jadi ibaratnya lebih parah kadang yang lebih seperti kamu aja pun ada pun orang rumah kamu kalau ada pun diganti ya kamu bilang kalau masih jomblo dia belum pernah nikah ya udah asli lah kau mutlaknya malamnya kau bersetubuh dengan istrimu udah zina ya kan karena udah kau akui gitu loh Nggak dianggap istrinya. tak dianggap istrinya gitu loh aku jomblo kok belum pernah nikah hanya karena perempuan ngakui di rumah nggak ada istri gitu rumah tangga itu apalah artinya ijab kabul Ya terus kalau sudah mampu terus itu tidak menikah menit apa itu? Kalau sudah mampu tapi kok nggak segera nikah itu? Nah, kenapa itu? Overthinking kah? Kan zaman udah enak nih kata. Sebenarnya jadi itu memang garis perempuan Ya. tapi itu ada faktor-faktor dosa-dosanya gitu. Tapi dosa kita jangan kita mungkin ibaratnya semasa mudanya dia belum menemukan pacarnya dia akhirnya bermanusia seperti berzina. Kalau kita sering berbuat zina itu semakin jauhkan jodoh kita. Semakin kita sering berbuat zina semakin jauhkan jodoh. Oh, berarti saya nggak suka berzina lah ya, makanya didekatkan sama jodoh saya lah ya. Ah, kayak gitu apa kayak mana? Kamu lah. Pintar. Iya, kamu yang tahu tentang diri kamu gitu loh. Diri kamu. Jadi yang lain-lain itu yang nggak segera nikah tuh karena orang sering zina, nggak juga ya kan? Kayak dirimu kan nggak begitu sama zina ya kan? Tidak. Aku kan udah bahasakan tadi, makanya dilambatkan jodohnya. Karena dosa-dosa. Aku tak mau ceritakan tahunya kamu ceritakan dosa kita. Ya kan untuk pembelajaran saya jangan berarti Buruk-buruk aku udah ilmu yang cerita sama orang lain. Kan? kalau untuk ilmu yang bermanfaat untuk bawa mati, Ilmu yang untuk dibawa mati. iya. Zikirmu perbanyak. Zikir. Iya. Zikir itulah yang penyelamat manusia. Betul. Ilmunya di mana kalau zikir? Tak mungkin kau pas sikratul mautmu, ajalmu. Malaikat Jibril terus mencabut nyawamu. Tak ingat kau menyebut namamu. Tak mungkin kau tak ingat mengingat asyhadu an la ilaha illallah. Pernah seharimu Sa'adat. berzikir. Keseharian itu tiap malammu berzikir. Oh lah, saya zikirnya zikir Iya. Yang kau kayak gitu. ucapkan zikir itu apa? Oh salah, bukan itu yang bisa. Tidak lah. Oh tidak. Nah, apa aja di situ? Ah, itu perlu kutanya samamu. Perlu kutanya itu samamu. Apa yang kau ucapkan gitu loh. Enggak dulu. Jadi zikir kayak gitu ya kan? Iya. Zikir. Apa itu? Zikir dulu mah. Nah, zikir itulah yang menyelamatkan pas sikratul mautmu. Walaupun di sampingmu nggak ada orang mengucapkan di telingamu, pasti ingat kau itu.
gitu loh. Tapi yang orang asli yang Kan sekarang lagi viral ini, Jo. Apa namanya yang ke tanah suci jalan kaki, Jo. Berarti tanah kita ini najis semua ya. terjelas ya dari inti maksudnya. Yang itu yang ke tanah suci jalan kaki Apa sih untuk manusia berjalan kaki? itu di TikTok, Ya? Di mana? di TikTok. Di TikTok ini kan banyak sekali. Untuk cari viral aja. Gak mau aku ceritakan dosa ini bulan Ramadan. Gitu. Dan pasti Itu kan dosa pastinya orang, bukan bisa dirimu. dosa itu mencintai orang di bulan puasa. Iya. Berkurang umurku 1 tahun. Enggak gini, kan kejelekan Firaun kan untuk jadi pelajaran untuk kita. Nah terus kayak gitu berarti dosa lah orang-orang. Seperti apa? Firaun kan dosa dia diceritakan ke kita. Itu kan sebagai pembaru untuk mempercayai hidup di masyarakat. Berlewat perantara Nabi kita. Sedangkan orang Nasrani balik ke Nasrani cerita kita. Sedangkan Nasrani belum ada sampai di situ kitabnya yang membahas itu. Enggak sampai ke anu itu. Dia hanya sebatas pemahirannya di Injil. Injil itu kan cuma di Siti Maryam sama Nabi Isa. Mungkin untuk tanya dulu orang Kristen itu pas ditanya sama malaikat mau dalam tanah itu maruf buat Nabi Yusuf. Mungkin ditanyakan itu mana mungkin itu bagian apa? Karena tak bisa menjawab. Langsung masukkan ke neraka aja lah ya. Tendang aja langsung. Apa mungkin berbuka bilang gitu? Ah, apa aja? Aku nggak tahu. Kan mungkin. Memang dia pembakar api neraka. Berarti kita lulus semua lah ya kan, kita udah tahu ya kan. Belum. Mantra buka. Ah, kan udah tahu kita. Kenapa aku bilang banyak agama Islam yang tidak tahu. Ibaratnya dari kecilnya dia, orang tuanya itu tak dibimbing kecilnya dia, tak dimengajikan, tak diajari waktu kecilnya pergi ke masjid, dibiarkan gitu loh semasa kecilnya sampai tumbuh dewasanya, mati orang tuanya, anaknya nol gitu loh. Jangankan mendoakan atau menjarahkan di kuburan, mendoakan untuk sholat pun dia tidak mau sholat. Nah dia nggak dibimbing waktu kecilnya. Ya mungkin dia punya nyeret orang tuanya ke neraka. Kenapa? Dipertanyakan orang tua itu, kenapa anakmu tidak? Wajar semasa hidup di dunia. Mengapa harus dibakar aku sendirian di api neraka ini? Ini tuntut itu. Kenapa harus aku? Itulah. Saya tak paham Al-Quran, tapi saya tak setiap baca Al-Quran itu artinya pun saya baca. Nah, kalau itu setuju saya. Saya tak asal ngomong, karena walaupun setiap tidur aku bacanya itu. Ini kan bukan sembarang apa aku. TikTok yang ku download. Ya. Al-Quran pun adanya. Khusus baca Al-Quran disimpan di HP-nya. Jangan pula diisi TikTok semua. TikTok semua diisi. Kalau joget-joget kalau semua. kayak gitu malaikatnya bingung Lanco, antara kebaikan sama keburukan kok jadi satu gitu. Jadi api sama air ini yang di atas yang mana? Kan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dirimu nggak masuk surga atau neraka dong? Di tengah-tengah aja nanti. Lah kan TikToknya ada, Al-Qurannya ada. Aku nih sebenarnya ahli neraka. Oh, ahli neraka. Tapi tak tahu aku tempatnya di mana. Oh. Karena neraka ini kan ada 8. Nah, Ini ada 7. Kalau neraka itu ada Al-Qurannya, ada surganya. Jadi kayak mana? Ya nggak mungkin lah di neraka terus. Sekali-sekali ke surga, oh ya betul dirimu. Sekali-sekali ke neraka, nengok siapa artis yang masuk neraka. Kita ini pun buruk-buruk saja tidak semuanya. Itu kan bukan aku yang memponisnya, yang bilang kalau yang bilang tahu dalam
Islam ini kan dibakar pun jadi neraka, tak selamanya jadi neraka. Iya, iya, iya. Kan pasti dia ke Islam. Pasti akhir-akhirnya ke surga. Surga lagi, selagi masih ada iman kecil. Iman kecil. Nggak musyrik tadi kan. Dia ditemankan itu mati sama yang berhala-berhala yang disembahnya itu seperti patung, itulah teman dia besok di kuburan. Karena tak tahu dia nabinya. Nabi terakhirmu siapa? Ya mah. Cuma ada nabinya. Patungnya kan nabinya. Nggak bisa kalau itu. Tapi versi negara kan nggak boleh diceritakan, itu namanya sara kan. Jadi kekacauan tidak intoleran tentang agama. Kalau kata Nabi Muhammad kan apa? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nabi apa yang disembah orang itu? Nasrani. Nggak tahu, aku nggak pernah jadi Nasrani. Enggak, nabi yang disalib itu nabi apa? Ya nggak tahu aku, yang dia yang nyembah masa aku nggak pernah jadi Nasrani. Aku tanya ke kamu ya, ke kamu ini yang kutanya. Ya nggak tahu aku jawabannya. Nabimu. Hah? Nabi apa itu? Nabiku. Yang dianggap orang Tuhan itu nabi apa? Kok nabiku? Nabi umat kita semua lah maksudnya. Iya, nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa kan? Nah, katanya, kata ustadz tertentu. Kan di Al-Quran dibilang, sembahlah kata Nabi Isa itu Tuhanmu dan Tuhanku. Kan dibilang kayak gitu, bukan dibilang Nabi Isa itu Tuhan. sembahlah aku sebagai Tuhanmu. Tak pernah dibilangnya Iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku katanya. Itu yang dibilangnya. Jadi dianggap orang Nasrani ini punya lah si Nabi Isa. Gitu. Itu kan nanti ada untuk kepentingan tertentu. Terus yang perang itu untuk kepentingan apa? Perang Nasrani nggak ada artinya. Bukan karena agama. Karena minyak pada minyak bumi itu yang ini ya. Itu karena pembodohan. Pembodohan, asli pembodohan. Kebodohan manusia. Ya karena tidak ada orang yang memberi dosanya ke yang lain. Jadi orang yang lain tidak belajar dari dosa yang awalnya gitu loh. Itu loh tadi pembodohan. Berarti selama ini saya dibodohin gitu karena tidak ada cerita gitu. Pembodohan dia. Yang mau berperang di zaman demikian ini kan udah zaman akhir zaman. Yang kita tengok kok orang sholat pun kadang di permainan sholat itu di TikTok. Nah. Sholat dibikin main-mainan. Iya. Perempuan ada lagi timbul orang macam nama celahnya di Instagram joget-joget karena pakai pun itu ada itu di TikTok yang pakai hijab itu sebagai ketat mana yang dari zaman namanya tadi dipermainkan agama mempermalukan gitu. Sekarang ini ketawa sendiri nonton itu joget ya, pakaiannya kota sampai belahannya pun nampak. Yang bikin nyakitkan mata itu yang pakai nggak pas. Gitu. Ditengok bang bagus, ditengok dosa. Itulah ada kata Ustaz itu pas. Kalau memang tak salah yang dicapai itu gitu loh. Ya, balik, bablas, pakai baru joget-joget gitu loh, pakai joget-joget. Kalau dia mempermainkan, gitu, itulah namanya hitam. Jadi, kalau kita bahas pembodohannya seperti yang berperang, gak ada gunanya. Ini kan ayam. Jadi kalau kita percaya dengan Tuhan kita, ikuti aturan-aturan. Aturan bagaimana? Yang itu. Amal kita banyak, jauhi perbuatan manusia. Itu. Untuk mengetahui amal itu gimana? Tanpa kita bercermin di kata itu tahu kita siapa diri kita tahu ya. Apalagi dan dia sholat subuhnya tahu lagi siapa dirinya sebenarnya. Kalau sampai menangis dia meneteskan air mata di
apa dirinya. Diamkan dulu sholat subuh. Sholat malam aja udah jelas nongkrong sampai malamannya membuangkan waktunya nengok. Mana ada lagi kalau dan jam belum ada yang masih tetap lagi. Kalau semenjak jam roti ini game sampai jaga malam jam 2 malam ada kalah. Ya, sampai mati pun belum dapat, dan ibaratnya sholat tobat itu penting kau, yang sembarangan. Itulah menjadi kalau kita membunuh manusia. Pertama dosa yang paling besar ini, dosa pertama apa? Enggak tahu. Dosa pertama zaman Nabi Adam. Sudah. Zaman depan melahirkan orang. Iya. Nah, dosa apa yang pertama? Belum lahir waktu Nabi Adam itu bikin dosa. Itu Oh, belum pelajari. Aku belum lahir ya kan, betul juga kan. Tahu. Di situ tercantum dosa pertamanya. Anaknya itu kan dibunuh anaknya karena diri. Hanya Ibu Jawa ini siapa yang bunuh? Ibu Jawa yang bunuh. Bukan. Anak itu kan ada orang. Pertama itu anaknya itu udah besar, saudara sendiri dibunuh. Oh, yang empat ini saling tumpuk. Satu dari yang 4 orang ini. Jadi dosa yang pertama dihisap di dunia ini. Di atas 7 dosa besar. Dosa pertama itu Berarti itu berarti langsung bersih itu dosanya. bisa itu dosa yang dipertanyakan. Oh, dipertanyakan. Jadi dosa membunuh diri yang pertama. Kena menghilangkan nyawa. Apa ada hakmu di situ menghilangkan nyawa selain Tuhan? Tidak ada hakmu membunuh itu kan? Berarti orang yang menciptakan mobil itu yang kecelakaan dosa ya? Ya karena ada mau kecelakaan jadi dosa. Itu ada. Kalau kamu tak percaya, pasnya tadi, kau jumpa nanti aku di akhirat itu. Kalau kau nggak percaya yang bilang bunuh diri, di kali. Itulah aku bilang dosa yang pertama itu mencabut nyawa seseorang. Oh. Kenapa orang mati bunuh diri langsung digiring ke neraka? Tak ada lagi dihisap dulu atau dilewati sirotol mustaqim itu, dilewati di jembatan itu. Tak ada kesempatan untuk dia untuk melewatinya itu. Tak ada kesempatan. Sedangkan kita ngambil air wudhu, kaki kanan kita ucapkan, ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu ini saat melewati jembatan sirotol mustaqim. Kan? Itu yang kau doakan. Apa yang kau doakan waktu kaki kiri, kaki kanan? Oh ya kayak gitulah, sama lah. Nah, jadi sedangkan orang yang mencabut nyawa ini dosa 7 dosa besar. Di akhir dosa besar itu dosa zina. Di antara 7 dosa besar itu 2 dosa besar mengambil hak yang bukan miliknya. Kalau kamu yang bukan hak miliknya, nyawa bukan dosa besar itu. Apa? Seperti ada yatim, pengkomal, wah adiknya. Jadi harta abang itu kan banyak. Tidak kau kasih ke anaknya. Kau hardik anak keponakan itu hatinya. Kau jual tanah-tanahnya untuk kuasa dirimu sendiri. Jadi tersiksa lagi anak-anak itu satunya gitu. Hartanya kamu ambil. Jadi besar anak yatim.
pertama itu mau bunuh, itu. Ketiga, jangan langsung ketujuh. Kalau lagi yang kecil yang curinya sekarang sudah jelas pun di penjara, hukum yang paling kecil pun mencuri kan. Oh berarti kalau orang udah di penjara itu udah masuk surga ya kan, dia udah di dunia. Enggak. Masih masuk neraka. Kasihan lah Itu orangnya. kan neraka dunia namanya penjara. Oh. Itu baru neraka dunia. Gimana kalau neraka ayat? Nah, dunia aja kita disiksa karena banyak tak tahan di penjara itu yang sama. Makan sabun. Enggak apa menceritakan tuh, cuma yang ku tahu. Tapi kalau ku udah kenapa dia sanggup memakan sabun itu, makannya rambutnya itu? Gimana? Kasus hukuman dia 11 tahun. Narkoba ini. Sah masih dia jadi istri di rumah itu kan perlu penjara itu ngantarkan surat cerai. Hanya ulama lagi ini gak mau hidup berkepanjangan menunggu laki bebas. Pengkhianat lah berarti istrinya itu. Putus asa. Maksudnya putus asa laki ini. Penjara 11 tahun. Bahkan ini nikah. Itu istri masuk neraka apa masuk surga? Istrinya yang saya. Isinya. Ya. Itu sentuhan kita usah kita lagi sebagai ini itulah cerita itu. Yang sudah lakukan. Kalau itu enggak ada. Karena yang murah masuk surga di dunia ini hanyalah perempuan. Nah, Tahu nggak kalau perempuan masuk murah masuk surga? enggak tahu. Hanya patuh dan taat sama suami udah masuk surga dia. Wah, Tapi- mencuri kau di sana gitu. Iya. Mencuri gitu. Patuh kan dia. Jangan. Maksudnya kayak gini kawan. Harus kepahami itu. Kau rumah tangga jangan lebih matang aku yang belum rumah tangga daripada kau. Salah mudah kau itu. Lah kan patuh. Iya, jadi kalau yang murahnya aku bilang makan masuk surga. Tapi mengapa lah di neraka itu banyak yang kecil? Mengapa di neraka itu banyak perempuan? Sedangkan dalam hadisnya di Al-Quran perempuan yang lebih murah masuk daripada laki-laki, hanya taat kepada suami. Suruh mencuri, mencurilah harusnya ya kan. Enggak. Walaupun dia mencuri kena kau Masuk siapa yang dosa dia masuk surga tapi tetap ya. Nah, itu betul kan. Betul. jangan keluar dari rumah sebelum izin dari aku. Nah, itu aja dia bang, hanya mengucapkan dia bang katanya. Berarti dia udah itu loh. Udah. Haram. Walaupun dia tak haram, dia tak sama. Apa sih salahnya perempuan itu mengiyakan? Iya katanya. Tapi sakitnya dia. Kalau udah nikah, aku belum nikah. Gitu. Makanya aku tanya tadi kan kalau Ya, kalau udah tahu semua istri, tentang itu. istri berkhianat itu masuk neraka apa masuk surga kan gitu. Itu ada jalannya. Dia tidak berhak. Gak khianat itu. Tidak. Oh. Tak kusalahkan dia. Ah. Itu salah-salah sama laki-laki. Kalau mau kau dapatkan lebih rinci lagi, perjelas. Iya jelas. Kan hukum di dunia ini siswa kan menafkahi, bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab. Kalau mampu, ya kan dia nggak mampu kan dia bisa. Jadi harus disalahkan perempuan itu. Kalau dia minta cerai, kan tidak ada dosa. Karena dia udah nggak sanggup lagi menafkahi si perempuan itu, dia kan udah di penjara. Berarti enak jadi perempuan aja lah ya. Tinggal kalau ini gagal kita cari yang lain lagi. Iya. Iya. Tidak ada dosa sama dia gitu loh. Gitu loh. Tidak ada dosa, tidak ada salah. Berarti dia yang salah. Karena kan berarti laki yang ngajar. Gitu loh.
Kalau mau baik perempuannya ya terinya dengan baik. Dengan apa? Nah, alaknya gitu loh. Buruk baiknya si laki-laki perempuannya, si laki-laki ini kuncinya gitu loh. Baik buruk Tapi perempuannya ada yang terima suaminya di penjara itu ditunggu sampai dia keluar lagi, ya ada. itulah istri soleh. Yang itu yang masuk surga. Yang tadi masih abu-abu lah, entah surga entah neraka nggak tahu lah. Kan nggak nafkahi. Sama itu mah ibaratnya makan jengkol. Kau Kenapa? makan, Jengkol halal. ya. Ya, Kau makan berpahala. tak dimakan berpahala. Sama itu halnya tuh penglarisnya. Untung aku nggak jengkol. Itulah ibarat itu. Jadi itu nggak ada disalahkan. Kenapa? Setnya itu salah sama laki-laki. Kenapa dia larinya sabu? Bukan menafkahi. Kan laki-laki harus menafkahi yang benar. Gitu. Makanya banyak sekarang ini perempuan bisa salahkan dia. Cerai itu karena jahat nakal dia. Tak sepenuhnya perempuan itu disalahkan. Kenapa? Kadang si laki-laki ini pun lalai dengan pertanggungjawabannya gitu. Tak cukup. Kenapa perempuan kita lakukan sih? Dan hanya sebatas di luar rumah. Itu istri yang pengertian. Yang sakitnya istri yang tak pengertian ini. Tak pengertian dia dengan kita yang susah. Gitu. Dia diberatkan seperti skincare lah namanya. Apa itu skincare? Skincare lah atau baju-baju bagus lah. Dia tak tahu keadaan dunia ya. Harus kita imbang lah sama ekonomi kita. Skincare-nya jangan terlalu Kenapa dan pula hati sang perempuan ini alah kalau kayak gini ya punya laki-laki aku lebih baik aku hidup sendiri bisa aku cari uangku katanya daripada hidup tersiksa sama dia nih baju aja aku serta sekali baru dan tali BH aku pun diikat pakai tali ini udah nggak cocok gitu loh lebih baik aku jangan aja akhirnya kadang-kadang iman perempuan ini lebih tipis daripada laki-laki. kalian laki tebal, kuat lah ya. Banyakan kalau dalam biologanya banyakan orang gila itu penuh jiwa laki. Aku bilang banyak laki dibandingkan itu yang kecil. Karena tuntutan si istri tadi. Banyak perempuan. Kok pikiran perempuan kibel. Kalau ada bunuh diri, kalau nggak bunuh diri ke LC, susah kan LC. Kalau kita kan masih ada namanya jalannya kan. Satu kali dari ini dunia ya Allah. Kenapa satu kali cari duit ini? 50.000 mengaku ya Allah bilang uang 50 juta artinya aku bilang bunuh diri aja lah tuh. Nah, bunuh diri. Kadang yang tak sanggup dia bunuh diri gila. Kadang orang kaya dia gila juga anaknya. Kenapa? Karena bimbing segala seperti anak-anak jalan-jalanan itu yang berarti apa Ngomong orang jadi makin ganteng dong. Nggak kegep lagi sekarang. Udah tinggal apa kereta pena sekarang. Nggak ada. Menengok orang itu dari rambut aja. Oh. Yes. Kalau rambut kita kayak gini ya bisa masih dibilang orang-orangan. Gimana yang gue bilang nih kayak orang-orangan ya kayak gitulah. Gak mungkin kau jelaskan lagi ya kan? Ganteng sekarang Dalam daripada kali dulu. awak menjelaskannya itu. Bapak tahu sekarang udah kerja di atas pena aja kan? Kalau mau enak bukannya itu mau kita boleh kan? Mau senang hidup kita, susahnya hidup kita tadi kita Kalau nggak diceritakan nanti gila, bunuh diri, lari. dalam hati. Kalau kita banyak senang kita ada berbagi. Ceritanya. Iya. Kalau kita nampak kalau orang senang itu niatnya apa? Mau berbagi saudara yang sahabatnya gitu. Tapi kalau orang yang susah itu ya seperti ya aku buktikan aja diriku aku susah kok menyombongkan diri aku susah cari uang aja susah gitu.
Nah, mungkin ada ini pun siap bakal gitu ya, kita keluarin sana dulu ya. Padahal bulan puasa gitu loh. Ya berarti tidak tepat. Nanti ada lagi ya. Warung itu sekarang tahap yang tengok lah, baru datang hadir aku kan, kata Mbak Nupan aku beli rokok juga. Kok nggak anu lagi, Ces? Apa itu? Tak sanggup orang bertemankan berumah tangga sama aku. Ya, Rokok nggak pun mungkin. 3 bungkus. Ya Tak tuh, sesuai dengan penghasilan ya kan. Rokok mau rokok enak terus. katamu tadi, yang buruk ketemu yang buruk, yang baik ketemu yang baik. Ya pasti ada lah. Yang baik. Kalau kita nih guru. Nah, ketemu yang buruk, yang suka rokok juga. Jadi dia nggak mengharamkan rokok. Pasnya itu. Nah, gitu. Ada. Cuma semuanya itu tergantung di keputusan dirimu punya. Masalah wanita ya. Dirimu kebanyakan milih, gas saja. Tapi kalau dirimu masih senang dengan suasana sekarang, ya nggak akan mau berubah, nggak akan mau menikah. Andainya sadar